Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan SIQ. SIQ itu adalah kecepatan gerak maksimal dalam bentuk speed, agility, dan quickness. Ketiga bentuk gerak cepat tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang secara terminologi sering mengindikasikan banyak perbedaan. Nah, SIQ ini adalah suatu kecepatan, yaitu ketiga bentuk gerak cepat ini memiliki karakteristik masing-masing secara terminologi. Maksudnya ini memiliki karakter yang dapat mengindikasikan banyak perbedaan. Kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua sistemnya dalam melawan beban, jarak, dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Jenis kecepatan. Nah, ada beberapa jenis kecepatan dalam SIQ. Pada dasarnya, hanya ada dua langkah untuk memperbaiki suatu kecepatan. Yang pertama adalah melalui perbaikan kualitas gerak atau skill. Nah, perbaikan teknik gerakan pada bentuk speed, agility, dan atau quickness. Poin yang pertama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan suatu skill dengan perbaikan teknik gerakan pada bentuk speed, agility, dan atau quickness. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui peningkatan kemampuan fisik. Nah, peningkatan kemampuan fisik ini dapat berupa flexibility, strength, dan endurance. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kecepatan. Kecepatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu tergantung dari jenis kecepatannya. Seperti kecepatan reaksi dapat dipengaruhi oleh susunan syaraf. Daya orientasi situasi ini kita zaman panca indera. Kecepatan bergerak ditentukan oleh faktor kekuatan otot, daya ledak, daya koordinasi gerakan, kelincahan, dan keseimbangan. Kecepatan sprint dipengaruhi oleh kekuatan otot dan persendian. Nah, ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan. Kemudian, menurut Piaget di tahun 1984, kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tipe otot atau distribusi antara otot cepat dan otot lambat. Ini adalah beberapa tipe otot yang terdapat dalam kecepatan, yaitu otot cepat dan otot lambat. Kemudian yang kedua adalah koordinasi neuromuskular. Yang ketiga, biomekanik. Yang keempat, kekuatan otot. Adapun beberapa ciri-ciri khusus latihan kecepatan. Yang pertama adalah intensitas rangsangan. Menurut Pompa di tahun 1990, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, intensitas rangsangan submaksimal, supermaksimal. Kemudian yang kedua adalah durasi rangsangan. Menurut Pompa di tahun 1990, untuk mempertahankan kecepatan 5-20 detik, bila durasi lebih lama berarti meningkatkan ketahanan anaerobik. Kemudian yang ketiga adalah volume rangsangan.
Volume perangsangan dikaitkan dengan intensitas dan fase latihan. Untuk itu, pengembangan ketahanan anaerobik ditempatkan pada fase persiapan di atas 90% dari total volume. Kemudian yang keempat adalah frekuensi rangsangan. Nah, menurut Harry di tahun 1982, intensitas maksimal dilakukan 5-6 kali selama 2-4 kali setiap minggu. Untuk melakukan intensitas latihan dapat dilakukan sebanyak 5-6 setiap kali selama 2-4 kali setiap minggu. Kemudian yang kelima adalah interval istirahat. Menurut Pompa di tahun 1990, di antara ulangan dalam latihan memerlukan istirahat untuk memulihkan kegiatan kerjanya. Untuk itu, diperlukan waktu 2-3 menit. Dalam istirahat ini akan terjadi pemulihan ATP-PC dan penurunan kadar asam laktat di waktu 30 detik. ATP-PC akan pulih sepanjang 70%, sedangkan pulih 100% diperlukan waktu 3-5 menit. Penurunan kadar asam laktat akan lebih cepat dengan melakukan istirahat aktif. Kemudian yang keenam adalah pengulangan. Nah, setelah melakukan istirahat, langkah selanjutnya adalah mengulangi intensitas latihan yang telah dilakukan. Nah, pengulangan ini atau repetisi diberikan secara progresif, secara berulang, secara berkesinambungan, atau secara berurut. Dan kecepatan yang rendah, kecepatan maksimal, atau dengan memberikan kecepatan maksimal terus-menerus. Pengulangan untuk melatih kecepatan 4-10 kali dilakukan dalam 3-4 set. Kemudian yang ketujuh adalah sistem energi. Gerakan yang cepat ditentukan oleh kapasitas anaerobik. Sedangkan kapasitas anaerobik ditentukan oleh yang pertama adalah persendian ATP-PC dan glukogen otot. Kemudian yang kedua, persentase serabut otot. Yang ketiga, kemampuan menanggung beban asam laktat. Yang keempat, aktivitas enzim untuk metabolisme anaerobik dan sistem glukogen. Nah, ini adalah 7 ciri-ciri khusus latihan kecepatan. Kemudian beralih ke metode latihan kecepatan gerak. Nah, dalam melakukan latihan kecepatan gerak ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lamanya kerja. Nah, lamanya kerja atau lamanya latihan adalah 4-10 detik. Kemudian intensitas kerja adalah 100% maksimum. Kemudian yang ketiga, lamanya pemulihan inti. Kemudian pengulangan sampai penampilan teknik mulai lemah. Kemudian yang kelima, sistem energi anaerobik, alaktit, ATP dan ATP-PC. Nah, ini adalah ada beberapa metode latihan kecepatan gerak. Nah, sampai di sinilah penjelasan yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.